Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Santuy, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang salah seorang sufi wanita yang juga salah seorang istri dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana cerita dari seorang wanita ini sudah kita kenal, bahkan masyhur dan terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Wanita ini bernama Sayyidatuna Zulaikha ataupun Siti Zulaikha, yang mana yang cerita masyhur beliau ketika sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zulaikha selalu mengejar-ngejar cinta dari Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi kali ini kita akan berkisah bagaimana sikap Siti Zulaikha ketika sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai maqam ma'rifatullah. Apa yang dilakukan oleh sang wanita solihah ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ikuti terus channel kami Guru Santuy. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, ketika Siti Zulaikha telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau dinikahi oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Setelah Zulaikha menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam, beliau banyak menghabiskan waktunya untuk bermesraan, menyepi, berkhalwat, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perasaan cintanya, semua perasaan rindunya dituangkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari di mana masih dalam hari-hari pernikahannya, sebagaimana pengantin baru pada umumnya, di suatu siang Nabi Yusuf alaihissalam mengajak Zulaikha untuk ke kasur pengantinnya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada Sayyidatuna Zulaikha, "Wahai adindaku, mari kita ke kasur pengantin kita. Kita tumpahkan perasaan cinta kita berdua." Akan tetapi dijawab oleh Siti Zulaikha dengan lemah lembut, "Wahai kakandaku Nabiullah Yusuf, ini masih siang, nanti malam saja." Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menunggu sampai malam hari. Ketika waktu malam tiba, Nabiullah Yusuf alaihissalam mengajak kembali Siti Zulaikha dengan isyarat dan berkata, "Zulaikha, apakah sekarang sudah waktunya?" Siti Zulaikha pun menolak dengan cara lemah lembut, dengan berbagai macam alasan, dan berkata, "Kakandaku Yusuf, hari ini sudah larut malam, besok siang saja." Lalu ia pun berkata lagi,
Kakanda Yusuf, maafkan aku. Aku mencintaimu ketika aku belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh cintaku hanya untuknya. Tidak ada yang lain di hatiku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Zulaikha selalu menolak ajakan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada Zulaikha bahwa ia diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak dari rahimnya, dari keturunannya akan lahir 2 orang putra yang akan menjadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan menunduk malu, Zulaikha mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Kakanda, jika yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian, akan lahir dari diriku 2 orang laki-laki yang akan menjadi nabi, maka aku akan mengikutinya. Orang yang mencintai tidak akan membangkang atas perintah yang dicintainya. Maka bawalah aku ke ranjang pengantinnya, yang pada akhirnya mereka berdua menuju ke ranjang pengantinnya. Dengan lemah lembut Siti Zulaikha berbisik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Kakanda, silahkan, sekaranglah saatnya. Itulah sedikit kisah tentang pernikahan dari Siti Zulaikha dan Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang mana cerita ini berbanding terbalik. Ketika Siti Zulaikha belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah tahu, bahkan tertulis di dalam Al-Quran, bahwasannya Zulaikha mengejar-ngejar Nabiullah Yusuf alaihissalam sehingga merobek baju dari Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi ketika Zulaikha beriman kepada Allah, semua berubah. Seluruh cinta, rindu, dan hatinya Siti Zulaikha hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit yang bisa kita ambil contoh dari pelajaran, bahwasannya kisah ini bukan mengajarkan seorang istri menolak ajakan suami, bukan. Akan tetapi itulah cinta seorang hamba kepada Tuhannya, yang mana dalam kehidupan kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul daripada diri kita sendiri maupun orang lain, sehingga hidup kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan direstui, diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah kita berikan cinta kita lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kepada makhluk-makhluknya. Untuk para istri, jangan menolak ajakan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.